Seperti pertemuan terakhir kedua tim di San Siro, atau setidaknya hampir serupa, Inter kembali menaklukkan Pisa dengan skor mencolok 6-2. Laga ini berlangsung dalam atmosfer yang di beberapa momen nyaris terasa gila, namun pada akhirnya menjadi bukti lain kekuatan tim asuhan Christian Chivu di kompetisi Liga. Kemenangan ini terasa semakin istimewa karena datang dalam situasi yang sama sekali tidak terduga. 2 gol cepat Stefano Moreo sempat membungkam San Siro, yang sejak awal sudah terasa dingin karena kondisi cuaca. 2 gol tersebut membuat Inter berada dalam posisi sulit dan memaksa tuan rumah mencari respons cepat. Perubahan besar terjadi setelah masuknya Federico Di Marco. Kehadiran pemain bernomor punggung 32 itu mengubah wajah pertandingan secara drastis. Di Marco menjadi penggerak utama yang memberikan tenaga ekstra pada mesin permainan Inter versi Christian Chivu. Sejak saat itu, Nerazzurri tampil dominan dan sepenuhnya menguasai jalannya laga. Inter kemudian mengamuk dengan mencetak 6 gol ke gawang Scuffet, masing-masing melalui 6 pencetak gol yang berbeda. Tekanan demi tekanan membuat pertahanan Pisa tak berdaya menghadapi gelombang serangan tuan rumah. Pada akhirnya, Inter menutup pertandingan dengan kemenangan besar yang penuh makna. Hasil ini memungkinkan Nerazzurri kembali menegaskan kekuasaan di San Siro, mengamankan posisi pimpinan, sekaligus menatap hasil pertandingan akhir pekan dengan rasa percaya diri tinggi. Federico Di Marco menjadi sosok yang sepenuhnya membalikan nasib pertandingan Inter Pisa. Berkat penampilan gemilangnya, Di Marco dinobatkan sebagai Panini Player of the Match dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 6-2 di San Siro. Penghargaan tersebut datang setelah performa luar biasa yang ditutup dengan gol keempat Inter, gol yang secara definitif mematahkan perlawanan tim asal Toskana. Usai menerima penghargaan, Di Marco berbicara kepada DAZN untuk memberikan komentar singkat terkait pertandingan. Ia menegaskan bahwa keinginannya saat masuk ke lapangan hanyalah satu, yakni meraih kemenangan. Menurutnya, Inter memang tidak memulai laga dengan baik, namun target utama adalah mencetak setidaknya 1 gol sebelum turun minum karena mereka sadar babak kedua masih panjang. Di Marco bersyukur Inter bahkan mampu mencetak 3 gol sebelum jeda. Di Marco menilai timnya bermain dengan baik dan berani menyerang. Ia mengakui bahwa kesalahan dalam pendekatan awal bisa terjadi ketika harus bermain sangat sering. Namun yang terpenting adalah kemampuan membalikan keadaan, sesuatu yang menurutnya telah dilakukan Inter dengan sangat baik hingga akhirnya mengamankan 3 poin. Saat ditanya mengenai Francisco Pio Esposito dan Can yang membandingkannya dengan Bobo Vieri, Di Marco memberikan respons ringan. Ia menyebut Pio Esposito masih harus makan banyak pasta, namun menegaskan bahwa sang penyerang berada di jalur yang tepat. Di Marco juga menjelaskan kerja keras yang ia lakukan terhadap kondisi fisiknya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya selalu berlatih dengan intensitas tinggi. Setelah melalui periode sulit pada musim lalu, ia memilih untuk mengatur ulang segalanya. Bahkan selama 1 bulan ia menjauh dari lingkungan pertemanan untuk merenung dan memahami aspek apa saja yang perlu diperbaiki, termasuk secara personal. Di Marco menyebut keputusan tersebut membantunya bangkit, dan kini ia merasa puas dengan kondisi serta pencapaiannya. Saat ditanya mengenai Francisco Pio Esposito dan Can yang membandingkannya dengan Bobo Vieri, Di Marco memberikan respons ringan. Ia menyebut Pio Esposito masih harus makan banyak pasta, namun menegaskan bahwa sang penyerang berada di jalur yang tepat. Di Marco juga menjelaskan kerja keras yang ia lakukan terhadap kondisi fisiknya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya selalu berlatih dengan intensitas tinggi. Setelah melalui periode sulit pada musim lalu, ia memilih untuk mengatur ulang segalanya. Bahkan selama 1 bulan ia menjauh dari lingkungan pertemanan untuk merenung dan memahami aspek apa saja yang perlu diperbaiki, termasuk secara personal. Di Marco menyebut keputusan tersebut membantunya bangkit, dan kini ia merasa puas dengan kondisi serta pencapaiannya. Anje Yohan Boni memberikan komentarnya usai kemenangan Inter atas Pisa dengan skor 6-2.
Dalam konferensi pers, penyerang Nerazzurri itu mengakui laga berjalan sulit di awal, namun menilai tim mampu menunjukkan reaksi yang tepat. Boni menyebut Inter sebagai tim yang kuat dan menegaskan bahwa seluruh pemain telah memberikan kemampuan maksimal. Ia juga mengaku puas dengan hasil yang diraih dalam pertandingan tersebut. Menanggapi istilah legendaris Pazza Inter yang pertama kali muncul pada 2005, Boni mengaku menyukai definisi tersebut. Ia menilai kebangkitan cepat Inter yang mampu membalikkan keadaan hanya dalam 8 menit menjadi bukti nyata kekuatan tim serta sikap yang tepat di atas lapangan. Saat ditanya mengenai ambisi meraih Scudetto musim ini, Boni menegaskan bahwa baginya ini adalah musim pertama bersama Inter. Namun sejak masuk ke ruang ganti, ia melihat banyak pemain berstatus juara. Menurutnya para juara memiliki obsesi untuk memenangkan segalanya, dan Inter memiliki kewajiban untuk mencoba meraih target tersebut. Christian Cifu menjadi sosok terakhir yang hadir di ruang konferensi pers San Siro untuk memberikan komentar usai kemenangan telak Inter atas Pisa dengan skor 6-2. Kepada para jurnalis, pelatih Nerazzurri itu mengawali penjelasannya dengan mengulas keputusan mengganti Luis Henrique setelah setengah jam pertandingan berjalan. Cifu menegaskan bahwa pergantian tersebut merupakan hasil pembacaannya terhadap kebutuhan tim dalam menyerang garis pertahanan lawan, serta meningkatkan kualitas umpan silang ketika Pisa bertahan rendah. Menurutnya, pada kedudukan 2-0, Inter membutuhkan kualitas lebih di sisi kiri, area yang sering menjadi jalur pengembangan serangan. Ia juga secara tegas membela Luis Henrique, menyebut sang pemain sebagai aset klub yang harus dilindungi dan didukung, terlepas dari rumor serta label yang beredar. Cifu menyayangkan sikap sebagian pendukung yang terlalu terpengaruh oleh apa yang dibaca dan didengar di media sosial maupun media massa. Ia menilai tidak adil jika pemain langsung disalahkan dan dicemooh pada kesalahan pertama. Dalam konteks ini, Cifu bahkan mengambil tanggung jawab atas kesalahan Sommer karena instruksi yang ia berikan kepada kiper tersebut untuk membangun permainan dari belakang. Ia menegaskan bahwa jika ada yang ingin bersiul, seharusnya ditujukan kepadanya, bukan kepada para pemain. Cifu juga menyampaikan terima kasih kepada sektor tribun kedua cincin hijau yang memberikan dukungan lewat chant untuk Sommer, seraya menekankan pentingnya mendukung para pemain. Berbicara soal pertandingan, Cifu menekankan bahwa faktor mental jauh lebih menentukan dibanding aspek fisik. Ia mengakui bahwa pendekatan awal tim cukup baik, meski Inter sempat tampil lambat menghadapi blok rendah Pisa dan mengalami kesulitan akibat 2 momen krusial. Namun reaksi para pemain dinilainya luar biasa. Cifu mengaku tidak pernah meragukan anak asuhnya, mengingat pengalamannya sebagai pemain dan pelatih yang memahami bahwa pertandingan bisa berlangsung hingga 100 menit. Cifu menilai Inter telah berkembang pesat secara mental dalam 2 bulan terakhir. Ia semakin percaya pada kualitas, mentalitas, dan sikap timnya. Menurutnya, reaksi yang ditunjukkan dalam laga ini mencerminkan karakter tim besar. Inter mampu membalikan keadaan hanya dalam 7 menit dan sebenarnya bisa menutup laga lebih cepat di babak kedua. Ia mengaku puas karena pertandingan yang berpotensi mengganggu kondisi mental justru berubah menjadi kemenangan yang memberikan kepercayaan diri besar untuk masa depan. Menanggapi pertanyaan apakah tim ini akan mampu mengejar ketertinggalan 2 gol sebulan lalu, serta bagaimana perkembangan pertemuan terkait bursa transfer, Cifu menegaskan bahwa skuad sudah memahami pemikirannya. Ia memilih untuk tidak mengungkapkan semuanya di ruang publik, seraya menegaskan keyakinannya meski ada berbagai kesulitan dan kebisingan dari luar. Cifu menilai dirinya saat ini menikmati tim yang matang dan kompetitif, yang perlahan mulai menutup luka-luka masa lalu. Ia mengakui bahwa kesempurnaan tidak selalu mungkin, namun tim terus bekerja keras, berkeringat dan bermimpi untuk tetap kompetitif. Terkait pertemuan pasar transfer, Cifu menegaskan bahwa semua pembahasan tetap berada di dalam ruang tertutup. Ia berharap bursa transfer segera berakhir karena lelah mendengar isu yang berulang. Menutup pernyataannya, Cifu menyoroti pencapaian tim yang telah mengoleksi 52 poin, sesuatu yang menurutnya tidak mudah dan tidak bisa dianggap remeh mengingat kritik di awal musim. Dengan segala naik turunnya performa, Inter selalu berusaha memberikan yang terbaik dan akan terus melangkah dengan kepala tegak, berharap bisa menjaga konsistensi dari apa yang sedang dibangun. Penyerang Nerazzurri Francesco Pio Esposito yang mencetak gol dalam kemenangan comeback Inter atas Pisa di San Siro memberikan komentarnya kepada Inter TV usai pertandingan. Ia menegaskan pentingnya mentalitas tim dalam menghadapi laga yang berjalan sulit.
Menurut Pio Esposito, dibutuhkan mentalitas kolektif yang besar untuk mampu bereaksi dalam pertandingan seperti ini. Ia menilai Inter telah menunjukkan kualitas tersebut dan merasa puas dengan hasil akhir yang diraih. Pio Esposito juga mengaku terharu dengan dukungan supporter yang menyanyikan chant untuknya. Ia menyebut atmosfer San Siro sebagai sesuatu yang luar biasa, bahkan menyatakan bahwa itu bukan sekedar stadion, melainkan stadion dalam arti sesungguhnya, level tertinggi yang bisa dirasakan seorang pemain. Menatap laga berikutnya, Pio Esposito menegaskan bahwa tim akan pergi ke Jerman dengan komitmen dan fokus penuh. Ia menyebut Inter akan tampil dengan 100% usaha dan perhatian dengan tujuan memainkan pertandingan besar dan memberikan yang terbaik seperti biasa. Pelatih Inter Christian Cifu memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan comeback atas Pisa. Cifu menilai timnya sudah memulai pertandingan dengan pendekatan yang tepat, meski kemudian muncul tekanan dari lawan serta beberapa kesalahan. Menurut Cifu, Inter tetap mampu menjaga kejernihan berpikir, sesuatu yang ia sebut sebagai buah dari kepercayaan diri para pemain. Ia mengakui bahwa pada babak kedua Inter sebenarnya bisa menutup pertandingan lebih cepat melihat banyaknya peluang yang tercipta. Namun demikian, Cifu menegaskan tim tetap patut puas dengan raihan 3 poin. Ia juga menekankan bahwa untuk pertama kalinya musim ini, Inter mampu membalikan keadaan dari ketertinggalan 2 gol, sebuah aspek yang menurutnya layak digarisbawahi. Cifu menilai perkembangan yang ditunjukkan tim dalam 1,5 bulan terakhir akhirnya terbayar. Menjawab pertanyaan soal kematangan dan mentalitas juara yang mulai mengakar di dalam tim, Cifu menyebut Inter sebagai skuad yang matang dan memahami bahwa dalam pertandingan selalu ada momen-momen sulit yang harus dilewati. Ia menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan alur pertandingan dan situasi yang dihadapi. Cifu juga mengakui bahwa saat tim menerima 2 pukulan beruntun, reaksi tidak selalu mudah diprediksi. Namun ia menegaskan Inter adalah kelompok yang matang dan sadar akan tantangan yang ada. Ia menutup dengan menegaskan bahwa tuntutannya kepada tim selalu tinggi dan menolak menyalahkan performa individu. Menurutnya, tanggung jawab ada di pundaknya sebagai pelatih, sementara para pemain dinilai sudah bekerja dengan baik dan hal itu terlihat di lapangan. Penyerang Inter Ange Yohan Boni memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan telak 6-2 atas Pisa di kandang. Boni mengakui bahwa kemenangan dengan cara seperti ini terasa lebih indah, meski Inter tidak mengawali pertandingan dengan baik. Menurut Boni, permainan tim membaik pada babak kedua hingga akhirnya mampu mengendalikan laga. Ia juga menyinggung gol yang dicetaknya, menyebut dirinya selalu berusaha memanfaatkan setiap menit yang diberikan. Boni mengaku senang dengan gol tersebut, namun menegaskan bahwa yang terpenting adalah raihan 3 poin. Menata pertandingan selanjutnya melawan Borussia Dortmund, Boni menekankan pentingnya pemulihan dan fokus. Ia menyebut Inter harus beristirahat dengan baik dan menata kembali pikiran, karena laga besar sudah menanti dan tim harus siap menghadapinya. Dalam video editorial rutinnya untuk FC Internews, Filippo Tramontana mengomentari kemenangan Inter atas Pisa dengan skor 6-2. Ia menggambarkan pertandingan tersebut sebagai laga khas Pasa Inter yang penuh emosi dan kejutan. Tramontana mengaku tidak menyangka jalannya pertandingan dan sempat merasa sangat marah dengan sikap para pemain Inter, terutama akibat gol-gol yang bersarang ke gawang sendiri. Ia menyoroti unsur kecerobohan dan menyebut kesalahan yang dilakukan Sommer sebagai sebuah kebodohan dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, Tramontana memberikan pujian besar kepada Christian Cifu atas keberaniannya melakukan perubahan cepat. Menurutnya, pergantian pemain memang harus dilakukan segera dan tidak menunggu hingga turun minum. Masuknya Federico Di Marco disebut menjadi titik balik laga, dengan Inter mampu mencetak 3 gol hanya dalam waktu 15 menit. Tramontana bahkan menyebut Di Marco tampil omnipotente dalam pertandingan tersebut.
Dalam lanjutan komentarnya, Tramontana juga mengarahkan kritiknya kepada jajaran manajemen, menandai bahwa kemenangan besar ini tetap menyisakan bahan refleksi di luar lapangan. Pio Esposito kini telah menjadi salah satu titik acuan utama di Inter, yang berniat lebih dari sebelumnya untuk mempertahankannya. Berdasarkan kabar terbaru yang dilaporkan RAI Sport, dialog dengan agen sang penyerang Mario Giuffredi telah dimulai terkait pembaruan kontrak. Inter disebut tengah mengupayakan perpanjangan kontrak Pio Esposito hingga tahun 2031. Langkah ini juga dipelajari sebagai strategi untuk menjauhkan minat klub-klub Premier League yang mulai mengarahkan perhatian kepada penyerang Nerazzurri tersebut. Dalam rencana pembaruan kontrak itu, Pio Esposito diproyeksikan menerima kenaikan gaji yang signifikan, sejalan dengan performanya yang dinilai menunjukkan nilai besar bagi Inter.